Shalom. Puji Tuhan Yesus, orang mulai baku dapat ulang. Masih terasa, orang masih merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di hari ini, orang kembali akan bersama-sama membahas dalam Injil Lukas, pasal yang terakhir, 24, pasal 24, ayat 13 sampai 35. Dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dan pelajaran 17 kali ini diberi judul Fakta Kebangkitan. Ya, jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kuasa dan kasih-Mu Bapa berlaku dalam kehidupan kami sampai saat ini. Firman-Mu saat ini telah terbuka dan siap kami baca. Kami akan diberi kuasa Roh Kudus Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan boleh Engkau mampukan kami melalui Roh Kudus Tuhan melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Melalui tutur kata dan perbuatan kami boleh disebut anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, berbicaralah, hamba kecil-Mu sudah siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, sama-sama kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, dan ia tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis
tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan kita. Disebut berbahagia orang semua yang dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adikku yang berkati Tuhan, pada orang Inci di gereja pada malam sebelum Jumat Agung ada putar film The Passion of Christ. Kalau Inci kasih yang dulu-dulu bau nih Yesus of Nazaret, tapi pada Inci Pejemat ada putar film The Passion of Christ. Dan banyak sekali sekolah minggu yang bauni atau menonton malam hari itu. Karena dari siang Inci suka ingat, jangan lupa nonton bareng di gereja The Passion of Christ. Ada di yang berkati Tuhan. Putar film ini malam, tapi besok, iya, tuh anak-anak pacarita di jalan. Aduh, kita dah lihat udah pukul Pak Tuhan Yesus. Aduh, untuk prajurit ada ludahi. Aduh, pokoknya orang ada bikin siksa Pak Tuhan Yesus. Ya, Inci masuk di tengah-tengah bercerita, "Kong, siapa yang menangis?" "Aduh, Inci, kita yang menangis, Inci." "Kenapa menangis?" "Kita, Inci, sedih." "Cuma habis disedih?" "Pokoknya kita, Inci, kasihan Pak Tuhan Yesus." Ya, Inci bilang, bukan main. Itu cuma di film. Ya, itu cuma di film buatan manusia. Tuh orang so rasa sedih, tuh orang so dapat sayang buat Tuhan Yesus. No, apalagi dia nyata. Tuhan Yesus tergantung dari kayu salib menembus orang dosa. Dan itu cerita itu anak-anak dapat cerita dan DP sesama teman. Ya, DP malam, Inci anak yang paling bungsu pulang. Ya, dia bilang begini, "Mama, betul so Tuhan Yesus mati?" Ya, Inci bilang, "Iya no adek, besok Tuhan Yesus mati. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga." "Oh, mak, habis mati dia bangkit? Kondang, terang bikin apa?" "Iya, torang mau bajalang obor sebagai tanda torang arak-arakan menyongsong kebangkitan Tuhan Yesus. Dan puji syukur torang boleh melewati Paskah Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus seperti yang torang sudah jalani sama-sama. Semua torang laksanakan dengan berbagai macam kegiatan, yaitu torang mau arak-arakan ada song-song kebangkitan Tuhan Yesus. Masih galap, masih malam, torang so pergi di gereja bakumpul sana, ikut pawai obor. Itulah tanda torang anak sekolah minggu menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, begitu juga dengan kedua orang yang dari Yerusalem dorang mau ke Emmaus. Kira-kira perjalanan dah 7 mil, berarti 1 mil 1 kilo 1,5 kilo, berarti sekitar 11 kilo. Ya, dorang coba jalan kaki, dorang dua. Yang satu DP nama Kleopas, tetapi yang satu dorang prediksi itu adalah Petrus, tapi itu berprediksi. Ya, jadi dorang dua bajalang. Dorang dua sama dia tuh ada anak tadi, Inci penang sekolah minggu. Dorang bajalang sambil baca cerita. Orang bertukar pikiran karena apa? Orang apa sedih.
dorang takut, dorang gelisah. Kenapa? Dorang pe Tuhan yang dorang bangga-banggakan, yang dorang anggap itu Tuhan dan Mesias, adik-adik ternyata Tuhan boleh mati. Adik-adik dengan sedih dorang bertukar pikiran, dorang sementara bajalang-bajalang, tiba-tiba ada seseorang iko bajalang sama-sama dengan dorang. Iya, baku samu cerita. Iya, tapi ada di orang duanya kenal kalau itu siapa. Nah, orang belajar jadi orang batamang langsung jadi akrab. Padahal orang nggak kenal tuh orang, tapi orang suka berbaur, itulah tanda jadi persahabatan. Mau cari persahabatan begitu. Ya, sama dengan Tuhan Yesus. Ada masuk tengah dua berjalan sambil baca cerita. Tapi ada di Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu percakapkan? Iya, dengan muka sedih, muka muram. Ini Kleopas bilang begini, sedikit berhenti, Konde bilang, dihaga dulu, Konde bilang, bukan main, ngana orang asing so, masa ngana tahu apa yang terjadi di Yerusalem belakangan ini? Ngana tahu itu Yesus kasih yang dia yang orang harapkan, dia yang akan membebaskan patora. Dia apa? Itu kepala-kepala pasukan, prajurit-prajurit, bahkan imam-imam telah menyerahkan dia untuk disalibkan. Namun pada hari yang ketiga, pagi-pagi buta benar, orang teman-teman perempuan pergi ke kubur dan orang balik, orang bilang Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya adik-adik, Tuhan Yesus langsung nama gini, apa sih yang terjadi? Aduh kasihan, masa lengana mau tanya, Tuhan Tuhan itu udah salibkan kasihan. Konto teman perempuan dah pi ke kubur pagi-pagi buta benar, tapi dorang balik ulang dorang bilang kata, aduh, dorang dia malaikat-malaikat yang memberitakan bahwa ia sudah bangkit. Adik-adikku yang berkati Tuhan, Tuhan Yesus bilang begini, hai kamu orang bodoh. Bukan Tuhan Yesus menghina mereka orang bodoh, tetapi Tuhan Yesus bilang, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu. Mengapa kamu tidak percaya atau kurang percaya tentang apa yang diberitakan oleh nabi-nabi? Bukankah nabi-nabi so bilang lebih dulu yang tertulis dalam kitab suci, bahwa mulai dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, bahwa semua itu sudah disampaikan. Bodoh adik-adik di sini bukan Tuhan Yesus dah hina pada orang, Tuhan Yesus marah pada orang, tetapi Tuhan Yesus bilang bodoh karena mereka lamban percaya atau kurang percaya. Orang memang so tahu, Tuhan Yesus bilang pada orang, Mesias akan mati, dikuburkan, tetapi dia akan bangkit hari yang ketiga. Dia hidup untuk kita manusia. Itu kitab para nabi so bilang, kitab-kitab Taurat, Musa kitab so bilang lagi bahwa segala sesuatu so tertulis di sana bahwa Tuhan Yesus akan mati, dikuburkan, mati, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Adik-adikku yang berkati Tuhan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu seolah-olah adik-adik Tuhan Yesus meneruskan perjalanan mereka. Tapi adik-adik, karena hari malam, orang bilang pada Tuhan, daripada mau berjalan terus, mari jo singgah sama-sama, mari jo orang sama-sama, karena ini hari malam, mari jo bersama-sama dengan orang, adik-adik. Maka Tuhan Yesus singgah dengan orang pada waktu itu, dan mereka masuk lalu tinggal bersama-sama dengan mereka, dan waktu ia makan dengan mereka, ia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. Adik-adik, pada waktu dia kasih roti pada orang dua, adik-adik terbuka dan dua mata. Sama dengan Tuhan Yesus ini dia kasih pecah-pecahkan, kasih mengucap berkat atas roti. Tetapi pada saat itu juga Tuhan Yesus menghilang di antara mereka. Adik-adikku ini berkati Tuhan. Mereka bilang sama dengan satu dengan yang lain, bukankah tadi memang dia so terangkan firman Tuhan, tapi orang hati berkobar-kobar, orang hati karena dengar firman Tuhan. Apa yang diterangkan selama perjalanan, adik-adik yang diberkati Tuhan. Iya,
Lalu bangunlah mereka dan terus ke Yerusalem. Bayangkan adik-adik, mereka mau pergi di Emmaus. Saat itu juga mereka langsung kembali ke Yerusalem. Dorang baku dapat dempet teman-teman pun bilang, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Adik-adikku yang berkati Tuhan, Bina Anak pelajaran 17 dengan judul Fakta Kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini orang boleh dapat belajar. Ketika mereka ini dua orang berjalan ke Emmaus ini, dorang sedang hati yang sedang bingung, dorang hati bimbang, dorang hati ragu, dorang putus asa, kecewa. Adik-adik dorang keluar dari Yerusalem, dorang pergi ke Emmaus. Adik-adik, tetapi dorang ingat dalam dorang kehidupan ternyata Tuhan Yesus selalu ada berjalan sama-sama dengan dorang. Buktinya sementara dulu buat cerita, ya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Adik-adik, itulah Matius 18 ayat 20 berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku dan membicarakan tentang aku, di situ aku ada. Jadi jangan khawatir kalau orang cuma 2-3 orang yang berkumpul mau ibadah. Aduh teman-teman, ini cuma orang 2 lagi mau ibadah. Jangan khawatir, karena Matius 18 ayat 20 bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ada yang berkati Tuhan. Dan di sini Inci mau katakan bahwa Tuhan Yesus bilang mereka bodoh. Bodoh bukan berarti tolol. Bukan berarti mereka ini orang bilang kalau bodoh kan tahu apa-apa tuh. Orang ada di tahu Tuhan Yesus akan mati dan dikuburkan, tapi dia tidak percaya. Makanya ada di Tuhan Yesus, betapa bodohnya kamu. Bodoh di sini artinya mereka kurang percaya atau lamban percaya apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi. So bilang lebih dulu itu bahwa Tuhan Yesus akan menderita, mati, dikuburkan, namun pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, Inci bilang tadi semua kitab sudah tertulis. Berarti kitab suci mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang tertulis tentang dia ini menunjukkan bahwa perjanjian lama menunjuk pada Yesus Kristus, berpusat pada Kristus. Jadi memang apa yang terjadi sudah dinubuatkan seperti Inci katakan yang lalu-lalu. Tuhan Yesus kurang ada genapi. Ya, apa yang terjadi Tuhan Yesus kurang ada genapi. Nah, kalau tadi orang bilang pantasan, aduh bagaimana Kang, waktu kita di jalan, waktu Tuhan Yesus ada terangkan itu kitab suci adik-adik. Iya, dorang hati berkobar-kobar. Dan begitu juga orang, kalau orang suka dengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu masuk dalam hati dan pikiran orang hati berkobar-kobar. Orang terima firman Tuhan, ya, orang terima dan orang yakin orang akan lakukan firman itu karena firman itu sudah menusuk orang hati dan boleh orang lakukan dalam kehidupan setiap hari. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu membuat atau merubah kita yang tadinya kita sedih, yang tadinya kita bingung, yang tadinya orang bimbang, yang tadinya orang takut, putus asa, gelisah. Tuhan bisa mengubah semua itu. Kapan-kapan orang bilang, sebagaimana Tuhan mengubah siang jadi malam, begitu juga Tuhan akan mengubah kehidupan atau apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Jadi adik-adik jangan khawatir. Tuhan bisa mengubah firman Tuhan untuk membuat hati kita tetap ada sukacita dan selalu mengandalkan kuasa kasih Tuhan. Ya, ada di sini berkati Tuhan. Di sini orang belajar pada ayat-ayat terakhir setelah Tuhan Yesus meneruskan perjalanan. Ya, ini dua orang bilang, mari singgah. Berarti dua ada undang Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus untuk masuk bersama di dalam kehidupan mereka.
Dan gitu juga torang mesti undang Pak Tuhan Yesus mau hadir dalam setiap keberadaan hidup kita. Bila Yesus yang berkuasa dalam hidup kita, maka semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang atur, atau semua akan terjadi menurut kehendak dan waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan saja minta, tapi mereka mendesak supaya mari Tuhan Yesus, sehingga waktu itu mereka belum tahu Tuhan Yesus. Aduh mari so malam, DP malam berarti apa? Orang muda atau masih muda, atau masih anak-anak, anak sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, nih ya terbatas usia. Tolong undang Tuhan Yesus. Mari Tuhan bersama-sama dengan torang kehidupan. Dan ketika torang mengundang Tuhan Yesus akan beracara dalam torang hidup. Ya. Dan kadangkala dari mata kita selalu tidak terbuka untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Sama dengan dua orang ini dia. Waktu pertama don dua mata tertutup. Don dua seakan-akan tidak mengenal Tuhan Yesus. Adik-adikku ini berkati Tuhan. Dan ternyata melalui pembacaan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, torang boleh belajar bahwa torang hidup ini hidup waktu Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus hidup, ternyata Tuhan Yesus selalu ada berjalan bersama-sama dengan torang. Kedua, Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan torang. Adik-adikku diberkati Tuhan, kadangkala torang mau bilang, oh kurang baik dia dah tolong, kurang dia, torang tanpa sadar, torangnya buka tuh mata, torang tertutup dengan torang pedosa, torangnya melihat bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Cuma melalui orang-orangnya itu torang bilang, aduh kasihan banyak dah tuh anak tuh dia ya, tolong. Padahal adik-adik, kalau adik-adik menyadari semua pertolongan itu dari Tuhan ternyata. Cuma Tuhan Yesus pakai orang lain tuh, kurang mau tolong, oh sian dia berkat, dia kasih, padahal itu berkat dari Tuhan, dan Tuhan sudah memang mau kasih pada orang itu berkat. Ya adik-adik, dan terakhir orang mulai belajar bahwa dalam kehidupan ini jangan lupa undang Pak Tuhan Yesus di dalam segala aktivitas apapun yang orang lakukan, yang orang akan laksanakan di dalam orang kehidupan. Jangan lupa undang Tuhan Yesus untuk selalu bersama-sama dengan orang, sehingga apapun yang orang alami, kesedihan, kebimbangan, putus asa, kecewa, maupun menderita, ya ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan orang. Fakta kebangkitan menunjukkan bahwa berjalan ke Emmaus, ini dua orang ini ada di Tuhan Yesus menampakkan diri. Sehingga di ayat-ayat terakhir orang bilang, orang ikut langsung balik. Yang tadinya orang tinggalkan Yerusalem, orang mau pergi Emmaus, orang ada di balik, langsung balik. Orang ceritakan pada teman-teman bahwa benar Tuhan Yesus bangkit. Dan ini fakta ada di orang balik, bilang benar Tuhan Yesus bangkit. Kami telah melihatnya. Dia ada semua apa yang diceritakan mereka waktu di perjalanan Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan, menerangkan kitab suci. Memang hati berkorbar-korbar. Pada waktu Tuhan memecahkan waktu itulah orang kenal Pak Tuhan Yesus. Bahkan saat itu juga Tuhan Yesus menghilang dari mereka. Dan itu fakta bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mari, orang masih merayakan Paskah. Paskah masih menggema Pak orang semua kehidupan. Mari dengan semangat Paskah. Jangan lupa sebagai anak-anak Tuhan, orang tetap semangat. Orang tak usah sedih, orang tak usah putus asa dengan segala yang terjadi. Jadi orang masih tetap semangat, tetap tetap memikir ibadah. Jangan batasi orang kalau mau beribadah Tuhan. Iya, jangan tinggalkan persekutuan, karena ini dua orang ini meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan. Ternyata orang adiknya sampai di Emmaus orang langsung balik, karena orang tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang beserta dengan orang. Dan fakta kebangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan bagi kita bahwa ternyata kehidupan kita di hari-hari kita menjalani Paskah Yesus Kristus, ada kekuatan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada perubahan hidup. Kita semakin diberkati oleh Tuhan, apalagi anak-anak sekolah minggu. Mari, karena kadangkala
Torang aduh pamalas nih di sekolah minggu. Aduh pamalas nih mama. Iya kadang-kala torang apa mengeluh. Torang sedih. Aduh mau pergi lu kita nyanyi ada solo. Iya, torang sedih. Aduh mau pergi lu torang nyanyi ada di rumah. Iya mama. Iya, mari torang semangat. Apapun yang terjadi di torang hidup, torang tubuh ini sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan, torang apa berikan. Bahwa ternyata Tuhan Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Ya, firman Tuhan memberkati kita semua hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menggugah hati kami. Dan ternyata kami Tuhan terus dan mau mengundang Tuhan Yesus untuk tetap hidup, untuk tetap ada bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Sehingga segala kesedihan, kebimbangan, keputusasaan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya ada Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama Tuhan dan biarlah Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami semua. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.